Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara jalan menuju takwa, sebentar lagi kita akan menjumpai insyaallah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang hadir maupun yang mendengarkan ini senantiasa diberi anugerah sehat, kesempatan bisa menunaikan, bisa menjumpai puasa Ramadan di 1442 Hijriah ini dengan sempurna, dengan baik. Semoga kita nanti bisa menuntaskan segala amaliyah, baik rukun, syarat, wajib, sunnah maupun keutamaan di bulan suci Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan memulai. Maka saudara sekalian, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit mengenai persiapan menyongsong bulan Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun di tengah pandemi, di tengah masa darurat COVID-19 yang belum berakhir, tanpa mengurangi kekhusyuan, kekhidmatan kita, mari kita sambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana yang kita sudah hafal pesan Allah dalam surat Al-Baqarah 183, di mana tujuan akhir dari puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara tujuan, di antara hakikat esensi dari puasa adalah meraih predikat muttaqin. Dan puasa ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita merasa orang yang beriman, maka kita mesti menunaikan kewajiban puasa Ramadan selama sebulan, kecuali ada udzur secara syar'i yang mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa dan bagaimana yang harus kita persiapkan? Saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan sebagai tambahan wawasan pengetahuan bekal kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, ini kita harus menyambut dengan gembira, senang, happy, enjoy, bereg. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan akan datang kita malah bunek, waduh tekan Ramadan. Nah, tapi kita harus senang, yes, besok akan datang bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu kata Nabi, diharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi orang yang senang saja sudah bagus, itu luar biasa. Maka kita latihan senang. Senang pun kita harus latihan. Senang datangnya menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita harus senang. Kalau ada yang susah berarti ini bahaya. Belum apa-apa sudah susah, bunek, penuh dengan pikiran macam-macam. Ya kita husnudon, kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai bulan suci Ramadan. Begitu, senang kita, senyum. Maka mari kita ekspresikan kegembiraan ini dengan senantiasa mempertautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita perlu mempersiapkan secara fisik. Jadi silahkan sekarang yang sekiranya masih punya perasaan yang tidak enak di badan, bisa periksa, bisa cek, bisa minum jamu, obat atau apa. Kita ini sekarang hari Jumat, Sabtu, kemudian Ahad, Senin, masih ada waktu 3 hari.
cukup untuk minum obat misalnya, atau untuk minum jamu, atau untuk terapi dan sebagainya. Jadi fisik, karena ini puasa termasuk salah satu ibadah fisik, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan kita nanti dengan berpuasa ini bertambah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar menjadi sehat. Maka yang oleh dokter tidak dilarang untuk berpuasa, maka berpuasalah, kecuali yang ada secara halangan secara syar'i. Bagi orang-orang yang ada gejala COVID-19, bagi perawat yang sedang merawatnya, boleh tidak berpuasa dengan mengganti pada hari yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini persiapan yang kedua. Jadi kita mempersiapkan secara fisik. Mudah-mudahan jamaah sekalian besok ini kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan dari awal sampai dengan akhir, sehat walafiat selalu, dan kita bisa memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan ilmu, belajar sekarang membaca buku-buku berkaitan dengan masalah puasa, berkaitan dengan tuntunan puasa. Saya juga banyak mempelajari tentang puasa yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian oleh Nahdlatul Ulama. Terakhir tadi saya baca itu adalah tuntunan ibadah puasa Ramadan dari Bupati Cilacap hari tadi dikirimi oleh Sekda. Ini sebagai bekal kita untuk mengarungi bulan suci yang luar biasa itu. Karena bulan suci Ramadan itu bulan banjir pahala. Kita ini tinggal madai ganjaran ini ku. Nah, kula jenengan sawi badhe madai nganggo wadah cilik gelas, nganggo ember, pakai tong yang besar atau apa, itu tergantung dari kita. Maka kita harus punya ilmu bagaimana tentang puasa, hal-hal berkaitan dengan puasa. Misalnya nanti kita ditanya, Pak, vaksin di bulan Ramadan batal apa tidak? Itu harus jelas jawabannya, jangan ragu-ragu. Waduh, saya nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu, harus tahu. Bagaimana tahu? Baca kita. Kalau menurut Muhammadiyah, vaksinasi di bulan suci Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Oleh MUI juga demikian, sama. Geneng, ya begitu fatwanya, ijtihadnya begitu. Nah, misalnya ini, kalau misalnya kita tidak setuju, harus mencari rujukannya yang jelas. Jadi kita harus dengan ilmu. Ini membatalkan puasa apa tidak kalau saya makan? Oh ya batal. Tapi kalau tidak sengaja lupa, tidak batal, walaupun makanannya sama yang dimakan. Tapi kalau dia sengaja dengan lupa itu beda. Nah, ini antara lain sebagai pengetahuan bagi kita. Sehingga jemaah sekalian, ini hendaknya kita harus memiliki ilmu. Nah, supaya kita tidak ragu-ragu. Ibadah itu nggak boleh ragu-ragu. Harus memilih kalau itu ada perbedaan. Nah, maka kita pentingnya dengan ilmu ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini persiapan yang ketiga adalah kita ilmu. Kemudian yang keempat adalah kita mempersiapkan hartanya. Karena bulan Ramadan itu banyak peluang kita untuk beramal soleh, maka kita persiapkan. Kita siapkan proyek proposalnya sekarang. Kalau untuk makan minum keluarga itu otomatis sudah sebagai sebuah kewajiban, kemakluman. Tapi di luar itu kita juga harus mempersiapkan nanti. Zakatnya, mungkin yang kita sudah memenuhi nisab dan haulnya, kemudian sedekahnya kita persiapkan. Kalau nggak diniati dari sekarang, nanti kita tidak jalan. Maka kita harus diniati, bismillah. Hartanya kita alokasikan, diantaranya adalah untuk zakat, infak, sedekah. Kalau mungkin ada kesempatan wakaf, ada infak, ada amal jariah, silakan kita ambil di bulan suci Ramadan ini. Maka kita harus mempersiapkan dari sekarang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menyiapkan harta. Maka saudara sekalian, ini pentingnya kita memakmurkan bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan besok kita ini amaliyahnya lebih berkualitas daripada yang dulu. Tidak itu kene begitu saja, tapi kita ada tambahannya, ada peningkatannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini persiapan harta kita, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya,
Yang kelima adalah kita dengan mempersiapkan program kita nanti bulan suci Ramadan mau apa. Di sini besok ada kajian, bagus saya dengar. Kajian menjelang berbuka puasa. Itu kan program dari kita. Program secara kolektif oleh BKM atau oleh pengurus, program individu kita mungkin punya target. Karena banyak peluang kebaikan di bulan suci Ramadan itu, antara lain satu, sholat tarawih. Kita niati dari awal sampai akhir. Kalau kita mau memilih di rumah, boleh sholat tarawih di rumah. Boleh, sama aja, pahalanya sama. Di masjid juga boleh. Apalagi kalau ada indikasi yang misalnya COVID-19, maka itu lebih baik di rumah. Maka fatwa tarjih itu menganjurkan jika di suatu daerah itu ada pandemi atau ada klaster, sebaiknya sholat di rumah. Kalau dulu kita full di rumah mungkin, sekarang karena situasi sudah semakin membaik, bisa disesuaikan, dibicarakan antar pengurus, antar BKM dengan jamaah dan seterusnya. Yang pada prinsipnya ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Ini tarawih misalnya. Kemudian yang kedua adalah misalnya program kita membaca Al-Quran. Quran kita besok targetnya sebulan mau berapa huruf, berapa ayat, berapa lembar, berapa juz, atau mungkin yang hebat lagi berapa kali khatam. Itu luar biasa. Jadi kita ada program. Kalau tidak ada program maka tidak jalan. Nah demikian pula kita dalam melaksanakan ibadah itu harus punya program. Misalnya nanti ini antara lain baca Quran, kemudian sedekah, kemudian nanti itikaf mungkin disesuaikan dengan situasi. Kemudian amalan menuntut ilmu, nanti kita memperbanyak mengikuti majelis-majelis taklim. Di mana ada majelis taklim ikuti, ada Zoom ikut, ada di YouTube kemudian pemberitahuan apa ikut aja. Kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan eman-eman. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah diantaranya jamaah sekalian sebagai persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan masih banyak lagi persiapan-persiapan yang lain. Nanti bisa kita kaji masing-masing, apalagi yang punya HP bisa cari di Google, bisa di YouTube, itu puasa sesuai tuntunan Allah Rasulnya, hal-hal yang membatalkan puasa, keutamaan puasa dan lain sebagainya. Kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan bersama-sama, sehingga pada akhirnya kita bisa memakmurkan bulan suci Ramadan yang oleh Allah disebut tadi di awal saya sampaikan pada ayat suci Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas bagi manusia, dan sebagai suatu yang memperjelas kepada kita semuanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sambut bulan suci Ramadan dengan rasa gembira, dengan persiapan fisik, ilmu, harta, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari, serta persiapan kita membuat program atau target-target di bulan suci Ramadan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, usaha kita, ikhtiar kita, sehingga kita bisa menyempurnakan amal ibadah di bulan suci Ramadan dan meridhoi serta memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.